Ya, untuk mengupdate dan juga mengulas bagaimana peristiwa tewasnya seorang anak SD di sekolahnya, pagi hari ini kita akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dan sudah kami hadirkan di studio Komisioner dari KPAI, Mbak Erlinda, selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga AKBP Audi Latuheru selaku Kasat Reskrim dari Polres Jakarta Selatan, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Audi, bagaimana sejauh ini update perkembangan kasus ini, Pak Audi? Saat ini ini kebetulan baru Senin ya, kita masih menunggu hasil visum tetap yang dikeluarkan oleh rumah sakit dan kita juga masih mencari beberapa saksi lagi untuk kita mintai keterangan. Tapi menurut penyelidikan dari kepolisian, Ya. apakah pelaku memang benar memukul atau memukuli korban? Ya, itu kaitannya sehingga kita nanti mencari lagi saksi. Sementara kan kita meminta keterangan saksi itu akan kita hubungkan dengan bukti-bukti lain yang kita temukan, terutama visum. Nah, saat ini visum sementara itu menunjukkan adanya memar di belakang kepala sebelah kanan. Oke. Nah, untuk bekas pukulan, tendangan dan sebagainya itu belum ada, dan juga belum ada keterangan saksi yang menggambarkan itu. Oke, untuk kasus itu tidak, tapi menurut informasi yang saya coba kumpulkan, di sini ada keterangan dari beberapa orang tua maupun juga kakek nenek dari di mana yang cucunya bersekolah di tempat tersebut, bahwa si pelaku ini sebenarnya bukan pertama kali melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Tanggapan Anda, Pak Odi? Saya mungkin tidak terlalu teknis nanti masalah penyidikan, namun polisi dalam melakukan penyelidikan kemudian proses penyidikan satu tindak pidana, itu kan akan kita mulai dengan pola ya. Nah, saat ini kita sedang mulai fokus dari penyebab kematiannya dulu. Setelah itu akan kita carikan bagaimana kematian itu terjadi. Ya. Jadi bahwa jika nanti kita perlukan untuk mengetahui bagaimana keseharian anak ini sebelum kejadian, nah itu akan kita cari juga. Saat ini termasuk kita juga melibatkan pihak-pihak dari psikolog ya untuk mengetahui ini semua. Tapi bagaimana kalau sekiranya memang terbukti ya anak tersebut memang melakukan tindakan kekerasan, sedangkan anaknya ini kan masih di bawah umur, Pak Odi? Iya, untuk penanganan tersangka anak itu ada diatur dalam undang-undang dan untuk itu saat waktu pertama kali menangani kasus ini kita juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak terkait dari Kementerian PPA, kemudian dari Dinas Sosial dan lain-lain termasuk KPAI untuk penanganan. Nah, penanganan itu memang ada undang-undangnya. Nah, kita harus memperhatikan juga bagaimana usia anak, bagaimana dampak dari proses ini. Kalau di dalam undang-undang kita itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu mengatur tentang penanganan tersangka anak. Walaupun kita harus memperhatikan bahwa anak ini kan baru usia 7 tahun 4 bulan ya, belum genap 8 tahun juga. Ya. Jadi kita sambil nanti proses penyidikan ini berjalan, tentu kita akan memberikan ruangan yang istilahnya penyelesaian dengan diversi, yaitu dialog, ya, dan itu diatur dalam undang-undang. Baik, kekerasan di sekolah ini kan bukan baru-baru ini ya, Mbak Erina, terjadi. Bagaimana KPI melihat banyaknya atau maraknya kekerasan yang terjadi di sekolah? Iya, dari beberapa tahun yang lalu, kekerasan ini sampai tahun lalu juga kita masih ingat di telinga kita di Jakarta Timur, itu juga hampir sama seperti ini dan merenggut nyawa juga. Dan kita sudah pastikan ini harus ada satu reformasi di dunia pendidikan kita. Seperti apa sih penyelenggaraan dari kegiatan belajar mengajar? Kita berharap bahwa guru tidak hanya sekedar transfer knowledge, tapi bagaimana membentuk karakter itu anak sendiri. Dan saya katakan di sini, saya mohon izin bahwa dengan segala hormat, sampai Ananda ini meninggal, otomatis ada suatu perlakuan yang pembiaran kalau menurut kami. Pembiaran di sini seperti apa? Harusnya saya tidak mendiskreditkan seorang guru tersebut yang mengatakan bahwa dia lalai seperti itu. Biarkan nanti pihak kepolisian yang akan menginvestigasi lebih jauh. Tapi saya katakan, kami sering datang menyidak sekolah-sekolah, bagaimana sih pembelajaran itu, seperti itu kan. Kami menemukan banyak kenyataan bahwa pada saat anak-anak membuli secara verbal,
guru, baik itu guru wali kelas maupun guru-guru yang lainnya, itu membiarkan hal-hal terjadi. Padahal kita tahu cikal bakal dari perkelahian dan terjadi ya kekerasan yang luar biasa itu awalnya dari bully verbal. Jadi awalnya mengata-ngatain dan sebagainya. Nah, ini yang harus diubah paradigma ini, bahwa guru pada saat men-screening hal yang semacam itu, ya saya setuju sekali kalau misalnya kita melibatkan guru BP. Tapi pertanyaannya, sudah optimalkah guru BP di setiap sekolah? Tapi ada nggak sih, bukan optimal, tapi kalau di SD negeri, apakah itu sudah menjadi satu hal yang sifatnya wajib? Kalau di seluruh DKI memang sudah mempunyai, kita bersyukur ya, kita mempunyai guru BP. Walaupun sangat-sangat tidak ideal, ya, satu untuk semua, gitu kan, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Tapi di beberapa daerah itu belum ada guru BP. Dan itu ya sangat tidak dikatakan, boleh dikatakan ya ini tidak bisa membantu untuk pembentukan ya. Kenapa? Guru BP itu kan dia bisa memapping karakter anak itu seperti apa, dia nanti talentnya bagaimana, dan dia kerjasama dengan wali kelas, nantinya seperti itu. Tapi Mas Adrian, satu kelas saja terkadang kan juga tidak optimal. Guru kalau di sekolah dasar ataupun sekolah SD Impres, satu guru untuk 40 anak, atau 30 atau 35. Dan itu ya setiap karakter anak sangat berbeda-beda gitu. Oke, pada fokus di sana. Nah, pada saat tadi Mas Adrian menanyakan kepada Pak Audi bahwa bagaimana anak ini setelah proses hukum ini? Ya betul, Undang-Undang SPPA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 3 Tahun 2002 diamanahkan seperti itu. Di pasal 21 menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun itu tidak dimajukan pidananya semacam itu. Cuman pilihannya ditempatkan di lembaga yang akan merehabilitasi dia, atau dikembalikan kepada orang tua. Artinya orang tua itu lebih pilihan yang terakhir ya? Opsi memang yang paling ideal itu ada satu lembaga yang bertanggung jawab untuk memang pembentukan karakter, terapi perilaku di sana. Namun karena saat ini kita belum, karena SPPA juga ini masih baru, otomatis dikembalikan ke orang tua dengan catatan secara intensif mendapatkan rehabilitasi. Dan kami kemarin merekomendasikan menitipkan tidak hanya pada anak yang direhabilitasi, tapi pada orang tua. Termasuk juga kita menitipkan bagaimana orang tua ini mempunyai pola asuh yang baik. Kami khawatir anak ini sudah terkontaminasi dengan perilaku-perilaku di sekitarnya. Jadi artinya saran dari Mbak Erlinda, perwakilan dari KPAI, bahwa walaupun memang tidak ada sanksi pidana secara khusus untuk anak di bawah umur, tapi anak itu tetap harus artinya direhabilitasi dan tidak bisa langsung digabung begitu saja di lingkungan sekolahnya. Untuk kemudian mendapatkan bimbingan dulu, sehingga mereka ataupun anak tersebut tahu bahwa apa yang dilakukan itu memang tidak bisa dibenarkan. Karena mohon izin, dengan rasa keadilan, karena ada adik kita yang sudah meregang nyawa dan meninggal. Nah, kita harus hargai keluarga itu, kita harus hargai juga ananda yang sudah meninggal itu. Jadi di sini kita batasi dengan rasa keadilan bahwa anak pelaku ini, walaupun dia sebenarnya kalau saya tidak menginginkan dianggap pelaku, karena dia juga korban lingkungan, ya. Jadi Ananda R ini memang wajib untuk direhabilitasi dengan rasa keadilan agar dia bisa memahami apa yang sudah dilakukannya itu adalah suatu kesalahan besar, tapi dia harus move on untuk dia untuk mencapai masa depan dia. Jadi kita memberikan ruang dan kesempatan untuk dia memperbaiki diri. Betul-betul, perilaku yang positif tentunya dibentuk oleh lingkungan yang positif. Tapi apakah pernah atau terpikir juga gitu Pak Audi, perlukah dibentuk adanya satgas khusus misalnya perlindungan anak di setiap sekolah, tidak hanya lagi untuk guru pendamping nih? Kira-kira kalau menurut Pak Audi dibutuhkan nggak sih? Mungkin lebih kepada ke arah semacam penyuluhan ya, mungkin pengenalan hukum kepada anak-anak sejak usia dini. Artinya ini harus melibatkan juga pihak-pihak lain, termasuk terutama psikolog ya, bahwa anak-anak itu sejak dini sudah mengenal hukum. Artinya kalau kamu mendorong temanmu jatuh, kamu bisa mendapatkan sanksi seperti itu ya. Nah, mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa saat ini pelaku RJW ini sebetulnya menurut kami sudah mendapatkan sanksi cukup keras bagi dia. Apa sih Pak? Saat ini orang tuanya kami ketahui bahwa sedang sulit bagaimana mengatasi sikap anak ini.
Ya, sampai terakhir kami ketahui bahwa anak ini belum tahu kalau temannya sudah meninggal. Ya. Nah, orang tuanya menjauhkan dia dari TV. Ya, menjauhkan dia dari TV. Dia masih bawa stick apa itu PS ya. Mau ketemu sama temannya ini. Jadi mau berdamai gitu. Jadi dia belum tahu itu. Nah, kemudian dari sekolahnya sendiri dia sudah dikeluarkan. Ya, dan orang tuanya sekarang kebingungan untuk mencari sekolah dan minta bantuan kita untuk mencarikan sekolah untuk anak ini. Jadi saya pikir ini sangat sulit bagi dia. Dan polisi dalam melakukan satu tindak penyidikan satu kasus itu memang taat asas. Ada beberapa asas, diantaranya hak asasi manusia dan sebagainya ya, asas legalitas dan seterusnya. Ini harus kita perhatikan bagaimana dampak penyidikan itu atau dampak proses penyidikan itu terhadap anak ini. Saya katakan kita memang harus memperlakukannya secara khusus. Karena proses ini bisa berakibat fatal dan melebihi hukuman yang harusnya diterima oleh dia. Nah, polisi melakukan penyidikan itu sebetulnya wujud dari pelayanan polisi kepada masyarakat. Pelayanan apa? Melayani masyarakat untuk menemukan keadilannya. Nah, kadang-kadang kan keadilan menurut orang lain beda belum dengan tentu, iya. Saat ini kita melihat bahwa terjadi dialog antara kedua orang tua ya. Dan kami dapat informasi bahwa sudah terjadi penyelesaian sebetulnya. Tapi memang kami dari pihak kepolisian tetap menjalankan ini karena tadi saya katakan bahwa kita asas legalitas tadi. Kita akan tetap tempuh proses ini. Tapi bagaimana sih Pak langkah penyidikan polisi ke depan ini ya, tanpa mengorbankan masa depan anak si pelaku ini? Caranya tuh yang akan dilakukan polisi seperti apa gitu, tindakan-tindakan persuasifnya? Ya, kami tidak akan terlalu jauh keluar dari koridor hukum yang berlaku ya. Itu memang sudah ada diaturnya dan kami melihat itu ada penyelesaian dengan dialog ya. Seperti yang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu ada diversi. Tadi dikatakan oleh Mbak Erlinda bahwa nanti ada prosedur-prosedur penyelesaiannya dan itu akan kita tempuh sebetulnya. Bagaimana toh anak ini juga tidak mungkin ditahan. Ingat 7 tahun 4 bulan itu menahannya itu bukan berarti lebih baik atau mungkin menahannya itu bukan berarti si keluarga korban mendapatkan keadilan kan seperti itu. Oke, baik. Memang masih sudah menjadi bubur. Kita tidak berusaha untuk menyalahkan siapa dalam hal ini, tapi tentunya ini menjadi concern dari para orang tua, pihak sekolah. Tapi harusnya kan juga pemerintah ya. Kalau saran dari KPI apa sih sebenarnya yang pemerintah ini harus mulai benahi ke depannya supaya hal ini juga tidak terjadi lagi? Yang utama memang garda terdepan keluarga. Otomatis yang harus kita benahi adalah orang tua sendiri juga mempunyai bagaimana cara pandang terhadap anak, pola asuh berkualitas itu seperti apa. Dan di sekolah pun juga yang diutamakan jangan pernah selalu yang dituntut adalah intelektual saja, tapi bagaimana emotional quotient-nya itu dimaksimalkan. Peran serta dari orang tua, peran serta dari guru BP, peran serta dari lingkungan masyarakat setempat pun juga dimaksimalkan dan dioptimalkan. Saya sangat setuju dan kami akan dukung apabila dari pihak Polri nanti ada penyuluhan kepada seluruh sekolah-sekolah, terutama di sekolah tingkat dasar, bahwa bagaimana hukum berlaku seperti itu. Tapi di sini saya mengkritisi terhadap pemerintah juga, terutama dari Kemendikbud untuk harusnya di setiap provinsi ataupun pemprov yang ada, kepala dinasnya itu menargetkan 3 bulan sekali guru-guru itu diadakan upgrading terhadap knowledge mereka, terutama untuk psikologi anak, untuk tumbuh kembang anak. Karena saya memahami bahwa guru-guru mungkin pernah memiliki ilmu itu, keterampilan itu. Tapi pada saat sekarang yang mereka dengan pressure kerja cukup berat, membuat administrasi yang sangat banyak, seperti itu, tekan-tekanan yang lain juga. Terkadang kan ilmu tersebut hilang, tidak diimplementasikan. Nah, ini harus ada refresh dari guru-guru tersebut. Tidak hanya mungkin mereka pada akademis saja yang mereka refresh itu, ya. Pada saat BIMTEK, bimbingan setiap misalnya mau masuk semester awal, itu juga ada mungkin improve tentang knowledge mereka bagaimana. Oh iya,
psikologi anak pada saat usia 7 sampai 9 tahun. Sampai lah misalnya usia sampai 18 tahun seperti apa. Kenapa itu penting? Untuk memapping, oh saya harus pendekatan seperti apa untuk anak-anak yang kinestetis, yang nggak mau diam. Saya khawatir anak-anak yang tadi, baik korban maupun pelaku ini, dia termasuk anak-anak yang kelebihan energi, yang dia tidak bisa memanfaatkan energi itu. Akhirnya ya tadi ada bully, ada kekerasan, sehingga mendorong akhirnya seperti itu. Nah, itu yang harus diperbaiki oleh pemerintah kita. Dan terutama apabila terjadi kekerasan semacam ini, ada jatuh korban, jangan serta-merta langsung anak dikeluarkan. Lihat kondisi anak itu, lihat keluarganya juga. Kami sangat apresiasi kepada sekolah itu, kami menghargai. Namun sekali lagi, punishment yang dikeluarkan tadi, jangan menimbulkan hak asasi anak tersebut terlanggar. Seperti itu. Kami KPAI akan bertanggung jawab terhadap sekolah anak tadi. Kalaupun memang harus dia keluar demi kebaikan, kita pastikan untuk dia tetap mendapatkan hak pendidikan. Sudah menjadi dambaan setiap orang tua menurut saya ya, untuk bisa memiliki anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang berperilaku baik. Tapi ternyata setelah kebetulan saya baru pulang dari Balikpapan, Pak Odi, bersama dengan ada Dr. Rosomini, seorang psikolog anak nih, ngomongin tentang tumbuh kembang anak, bahwa ternyata hasil dari penelitian Universitas Indonesia, anak yang memiliki intelektualnya baik, ternyata tapi tidak diiringi dengan kecerdasan emosi yang baik, justru malah nanti di masa depannya dia akan kesulitan untuk berada di masyarakat. Justru anak yang memiliki kecerdasan emosi yang baik, yang dimana dia bisa mudah beradaptasi, betul, mengenal, dia bisa memotivasi dirinya, bisa berempati kepada orang lain dan membina hubungan, itulah yang akan berhasil di masyarakat. Malah dia akan bisa mengupgrade IQ-nya pada saat emosionalnya bagus, IQ-nya juga ikut menang. Iya, ini juga peran dari para orang tua untuk kita tidak hanya sekedar untuk bisa memberi contoh kepada anak kita, tapi jadilah contoh yang baik buat anak kita dengan menciptakan lingkungan yang positif. Terima kasih.